256 pembaca roh nomor 1 bumi. Nama, bintang yang tertelan penulis, Wochi Si Hong Si. Plus mematikan mengatur ulang, pembaca roh nomor 1 bumi. China, kota markas timur laut. Ayah, seorang wanita muda cantik sedang menonton siaran di layar, mengerang dan menangis kesakitan, tiba-tiba berdiri tegak, bergegas ke ruang kerjanya sendiri. Beberapa pria dan anak-anak di ruangan yang sama menyaksikan kejadian itu juga terkejut tak percaya. Di dalam ruang belajar, wanita muda itu dengan cepat menyalakan komputernya, memasukkan email-emailnya dan membuka yang terbaru dan terkini. Email itu disertai video, wanita itu menggigit bibirnya, gemetar saat dia mengklik tikus dengan lembut sekali. Bunyi bip, sebuah video terbuka, adegan yang muncul adalah seorang botak berpakaian dewa petir putih. Lei kecil. Dewa petir tidak memiliki senyum nakal yang sama, itu adalah senyum kelembutan, kita sudah hampir 16 tahun tidak bertemu. Aku masih ingat saat itu, pertama kali aku membawamu ke taman hiburan, pertama kali mengajarimu seni bela diri, pertama kali aku memarahimu, pertama kali aku memukulmu. Dewa petir menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku tahu kau membenciku, tetapi, jika diberi pilihan lagi, aku tetap akan memilih untuk membunuh orang tak berguna itu. Aku juga tahu kau tidak akan bisa memaafkanku. Dulu ketika ibumu meninggalkanmu padaku, aku berjanji untuk membiarkanmu menjalani hidup bahagia, tidak akan pernah membiarkanmu mengalami kesulitan atau kesusahan. Aku tidak menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Sebentar lagi, aku akan pergi bersama Hong. Kali ini, aku khawatir akan sulit untuk kembali hidup-hidup. Jadi, aku memikirkannya dan memutuskan untuk mengirimimu email ini. Dewa petir menyeka kepalanya yang botak berkilau, Lei kecil, jangan khawatir, aku, ayahmu, pasti akan membunuh monster pemakan itu. Sudah kubilang sebelumnya, aku tidak akan membiarkanmu menderita kesulitan apapun, ini adalah janji yang kubuat untuk ibumu, dan juga untukmu. Selalu sayang, ayahmu. Di layar, Dewa petir tersenyum dan video berakhir. Hicks, Hicks. Wanita muda itu berbaring di meja dan menangis, air matanya tak henti-hentinya. Hanya ketika seseorang telah kehilangan sesuatu, dia akan merasakan sakitnya. Ayah, 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 kembalilah, kembalilah. Aku salah, aku salah. Wanita muda itu terus menangis, dia menangis sampai suaranya serak, kenangan berkelebat di benaknya, ibunya meninggal muda, dia dibesarkan seorang diri oleh Dewa Petir, dia telah memanjakannya dengan cinta yang tak tertandingi. Satu-satunya hal, adalah dia baru berusia 16 tahun, karena hubungan pertamanya, Dewa Petir benar-benar telah membunuh pacarnya. Karena dimanja dan dimanja sejak muda, dia sangat marah dan meninggalkan rumah, dan bahkan meninggalkan beberapa kata-kata kejam. Sekarang, dia tiba-tiba menyadari betapa besar cinta ayahnya padanya. Markas besar Kyoto, pertahanan tembok luar. Jiayi sedang memeriksa para prajurit yang terluka. Jangan bergerak, berbaringlah dan beristirahatlah, kata Jiayi. Baik, Tuan. Seorang prajurit muda yang cacat dan diperban berteriak. Jiayi berdiri tegak. Pejabat senior, seorang polisi berlari mendekat. Ada apa? Jiayi bertanya. Polisi itu merendahkan suaranya dan berkata, pejabat senior, Liu Ning telah dikorbankan. Liu Ning adalah murid termuda Jiayi, dia baru berusia 19 tahun ini, dan dia juga murid kesayangan Jiayi. Ketika pertempuran terjadi, Jiayi telah mengirim hampir semuanya langsung ke medan perang. Oh, Jiayi menjawab dan terdiam, hanya otot-otot wajahnya yang bergerak sedikit. Ning kecil, Jiayi meringis dalam hati, melihat seluruh bangsal pasien, banyak prajurit yang terluka telah mengeluarkan ponsel mereka dan sedang melihat-lihat foto atau pesan, mereka semua masih sangat muda. Jiayi merasakan sakit di dalam hatinya, tetapi dia tidak berdaya. Kegagalan Hong dan Dewa Petir telah membuat seluruh lapisan atas dunia menderita dan kacau, dan mereka juga mengetahui dari Luo Feng, para penjaga perak cair tidak memiliki kemampuan untuk membunuh monster yang menelan, yang bahkan lebih mengecewakan. Namun, sementara lapisan atas merasa cemas, siaran tidak. Pada saat itu, seluruh dunia masih menyiarkan pertempuran, namun mereka hanya memutar ulang adegan dari pertempuran, mengatakan Hong dan Dewa Petir hanya terluka parah dan tidak mati. Mereka bahkan mengatakan kedua raksasa perak itu adalah teknologi terbaru bumi, harapan umat manusia. Hal ini menyebabkan banyak rakyat jelata dan masyarakat dipenuhi dengan harapan.
Banyak prajurit untuk terus berjuang. Luo Feng telah sampai di rumah. Di dalam ruang tamu, televisi menyala. Kedua raksasa perak ini adalah hasil penelitian dari berbagai negara. Sama seperti pertempuran yang tak terhitung jumlahnya selama ribuan tahun ini, umat manusia pasti akan muncul sebagai pemenang. Suara dari televisi berkata, Luo Feng tidak tahan untuk mendengarkan dan segera meninggalkan ruang tamu menuju lantai 3. Di balkon, angin sepoi-sepoi bertiup, Luo Feng sedikit segar kembali. Tidak ada gunanya Luo Feng, menyerahlah. Babata membujuk, bumi tidak punya harapan, biarkan saja semua orang mati, kau tidak bisa menghentikannya. Ini bukan hanya menyangkut satu atau dua orang yang mati, ini menyangkut banyak orang. Luo Feng tidak bisa menahan amarahnya, apakah aku hanya akan melihat banyak pemuda, anak-anak, dan bayi mati? Apakah aku akan melihat bumi menjadi taman bermain bagi para monster? Manusia punah, pasti ada jalan, pasti ada. Jika bumi diserbu oleh monster, hanya sekadar pikiran saja sudah merupakan mimpi buruk. Jiwa adalah akar kehidupan. Mata Luo Feng berbinar, kekuatan hidup monster pemakan itu telah menjadi jauh lebih lemah. Apakah itu berarti jiwanya juga jauh lebih lemah dari sebelumnya? Babata, katakan padaku. Erem, Babata ragu-ragu. Katakan padaku. Luo Feng mulai tidak sabar. Benar, itu sangat lemah. Namun, itu masih bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh pembaca roh tingkat 3 penjelajah bintang sepertimu. Kata Babata. Babata, kau bilang sebelumnya, itu masih sangat muda. Memang, seorang penjelajah bintang tidak memiliki kemampuan untuk menjelajahi alam semesta. Saat ini ia hanya tingkat bintang, yang berarti ia mungkin lahir di bumi. Sekuat itu, jika ia lahir jauh lebih awal, ia akan ditemukan oleh manusia jauh lebih awal. Menemukannya begitu terlambat, berarti ia mungkin belum lahir terlalu lama. Luo Feng berkata, ia masih muda, jiwanya seharusnya lebih rapuh. Juga, ia menerima serangan meriam laser B6 secara berurutan, dan serangan Hong dan Dewa Petir. Kekuatannya seharusnya hanya sekitar 20% dari sebelumnya. Mata Luo Feng berbinar, jika aku menggunakan teknik rahasia planet Yun mau kurang dari menara kekosongan lebih besar dari dan mempertaruhkannya. Kekuatan asli dari keterampilan itu sudah hebat, begitu aku mempertaruhkan semuanya. Petik 2. Dan jika itu tidak cukup, aku akan menggunakan teknik rahasia kurang dari 6 bilah lebih besar dari, yang memungkinkan prajurit terkuat lainnya di bumi untuk menggabungkan kekuatan denganku. Luo Feng dengan cepat mensimulasikan sebuah rencana dalam pikirannya. Teknik rahasia planet Yun Mo sangat kuat, dan Babata selalu menekankan pentingnya Luo Feng mempelajari teknik-teknik ini. Sampai sekarang, meskipun studinya belum terlalu mendalam, yang lebih rumit, dengan kekuatan Luo Feng saat ini, ia tidak dapat menggunakannya. Namun, ia sudah mampu menarik kekuatannya ke potensi maksimum. Luo Feng, jangan berpikir gila seperti itu. Babata mengamuk, aku tidak mengizinkannya, aku jelas tidak mengizinkannya, aku sudah menunggu 50.000 tahun, untuk seorang murid sepertimu, aku jelas tidak mengizinkanmu pergi dan bunuh diri. Aku tidak akan bunuh diri, Hong dan Dewa Petir membakar jiwa mereka, mereka tidak matikan. Tanya Luo Feng, tapi mereka dalam keadaan koma. Babata mengamuk, di alam semesta, bahkan makhluk abadi yang menerima kerusakan berat pada jiwa mereka, beberapa tidur selama 1.000.000 tahun sebelum mereka pulih. Dan beberapa, hanya tidur selamanya. Hong dan Dewa Petir mungkin tidak mati, tetapi jiwa mereka saat ini dalam keadaan koma yang dalam. Jiwa mereka awalnya tidak kuat, jika mereka beruntung, mereka mungkin bangun dalam beberapa tahun. Jika tidak, mereka tidak akan pernah bangun lagi dan tetap dalam keadaan koma itu. Luo Feng, jangan gegabah. Babata mengamuk. Aku Luo Feng, sebelum aku menjadi murid planet Yun Mo. Luo Feng berkata dengan tegas. Kau ingin mati. Babata mengamuk. Babata, Luo Feng melihat sekeliling, kamu pikir aku ingin mati? Aku tidak ingin mati. Aku sangat ingin melihat anak-anakku lahir, sangat ingin mendengar mereka memanggilku ayah. Aku ingin hidup, bahkan dalam mimpiku aku ingin hidup. Petik 2. Tapi kamu, Babata ragu-ragu. Babata, sekarang aku hanya punya 2 pilihan. 1. Jadilah seperti kura-kura pengecut, lihatlah banyak sekali orang sepertiku terbunuh, lihatlah banyak sekali anak-anak tak berdosa menangis saat orang tua mereka terbunuh, lihatlah bayi-bayi yang masih minum susu terbunuh, lihatlah mereka mati,
sementara aku, bersama dengan orang-orang terdekatku dan anak-anak bersembunyi di kapal planet Yunmo, seperti kura-kura. Setelah itu, anak-anakku akan lahir, mereka akan menjalani hari-hari mereka tanpa sinar matahari, tanpa teman, mereka hanya akan tahu dari cerita-cerita kita bahwa bumi pernah dipenuhi dengan banyak sekali anak-anak seperti mereka, satu-satunya hal adalah, mereka semua mati. Dan Babata, kau bilang sebelumnya, hanya orang yang berada di level bintang yang bisa hidup dengan nyaman di alam semesta. Dan keluargaku dan anak-anakku yang bukan penjelajah bintang, memasuki alam semesta dan planet-planet lainnya, sangatlah berbahaya. Kata Luo Feng. Babata menerimanya dengan tenang. Itu memang benar, alam semesta tidak adil, pertempuran terjadi di setiap planet, setiap galaksi. Akan sangat tragis jika membawa orang-orang normal ke alam semesta. Aku harus mencapai level bintang, agar keluargaku bisa hidup dengan baik di alam semesta, hidup yang stabil. Dan berapa lama waktu yang kubutuhkan untuk mencapai level bintang? Puluhan tahun, anak-anakku akan tinggal di kapal selama puluhan tahun. Luo Feng menggelengkan kepalanya, itu benar-benar mimpi buruk, meninggalkan masyarakat dan melewati hidup di kapal selama puluhan tahun. Aku lebih baik mati daripada membiarkan anak-anakku menjalani hidup seperti itu. Pilihan kedua, aku Luo Feng, dengan teknik kurang dari 6 bilah lebih besar dari, mengizinkan 5 prajurit penjelajah bintang lainnya untuk menyumbangkan jiwa mereka, menyatu dan membakar jiwa. Setelah itu, aku akan menggunakan kurang dari menara kekosongan lebih besar dari sebagai serangan terakhirku dan bergerak. Kedua gerakan ini adalah teknik rahasia planet Yunmo, bersama dengan pembakaran jiwa, untuk membunuh binatang buas angkasa dengan kekuatan hanya 10-20%, ada harapan. Ada beberapa hasil. 1. Sukses. Aku tidak mati, banyak orang akan memiliki harapan, tentu saja itu hasil terbaik. 2. Sukses, aku mati. Namun, anak-anakku dapat menjalani kehidupan yang baik, pergi ke taman kanak-kanak, menemukan teman dan teman bermain. Dan orang tuaku, Susin dapat merawat mereka, mereka hanya akan memiliki satu ayah yang berkurang. Mereka akan tumbuh dan mempelajari sejarah ayah mereka, aku yakin, mereka akan bangga padaku. 3. Gagal, aku pasti akan mati juga. Monster pemakan itu akan terluka parah, memberi manusia harapan untuk membunuhnya. Ekspresi Luo Feng tenang. Babata, menurutmu jalan mana yang akan kuambil? Babata ingin bicara, tetapi dia tidak tahu bagaimana membujuknya untuk tidak melakukannya. Babata, serius, sejak aku berusia 18 tahun dan menjadi seorang pejuang, aku tidak pernah takut mati. Justru sebaliknya, aku lebih takut anak-anakku akan menghabiskan hidup mereka di dalam kapal selama puluhan tahun. Aku bahkan lebih takut, Hong, Dewa Petir, dan banyak orang lain yang mengorbankan diri mereka akan sia-sia. Kematian, sama sekali tidak menakutkan. Pria, tumbuh tua atau mati karena penyakit sepanjang waktu, itu semua adalah siklus. Aku ingin membantu teman-temanku, Wei Wen dan yang lainnya. Aku ingin membantu sesamaku. Aku ingin membantu banyak anak yang belum lahir, seperti anak-anakku. Atas nama mereka, aku ingin bertarung. Ini juga untuk diriku sendiri. Luo Feng tertawa terbahak-bahak, kita harus tahu, Hong dan Dewa Petir bertarung habis-habisan, mereka adalah dua petarung terkuat di bumi. Dan aku adalah pembaca roh terkuat di bumi, bagaimana mungkin aku bisa mundur? Haha, tawa Luo Feng membuat Babata terdiam. Sudah berapa lama, Babata tidak pernah berada dalam situasi yang rumit seperti ini adalah pertama kalinya. Babata merasa terhadap murid yang berkualifikasi rata-rata, tidak ada pilihan lain, sedikit rasa hormat. Baiklah, aku akan membantumu, kata Babata serius. Haha, jangan seperti itu, sudah kubilang, kita akan bertarung habis-habisan, masih ada harapan untuk selamat. Semangat Luo Feng saat itu tenang di dalam, sekarang pukul 2.12 siang di Tiongkok, pertarungan antara Hong, Dewa Petir, dan binatang bertanduk emas terjadi 1 jam yang lalu. Suara Babata serius, kali ini, kekuatan hidup binatang bertanduk emas menjadi sangat lemah, jelas ia mengalami kerusakan berat. Pasti butuh beberapa hari untuk pulih. Namun, kau tidak bisa membuang waktu, semakin cepat kau bertindak semakin baik. Setelah setuju untuk membantu Luo Feng, Babata menggunakan kekuatan penuhnya untuk membuat rencana untuknya. Pertama kau harus menemukan 5 pengorbanan penjelajah bintang, menggunakan teknik rahasia kurang dari Six Blades lebih besar dari,
dan menyerap kelimanya saat mereka menggunakan pengorbanan jiwa mereka ke menara kekosongan dan menggunakan teknik kurang dari menara kekosongan lebih besar dari. Petik 2. Pilih 5 orang, kelima orang ini harus menjadi penjelajah bintang. Semakin kuat mereka, semakin baik. Kekuatan mereka mewakili kekuatan hidup mereka, oleh karena itu, energi yang dihasilkan dari pengorbanan jiwa akan semakin kuat. Luo Feng berdiri di balkon, melihat gedung pencakar langit di sekitarnya. Di kejauhan, transportasi tentara sedang bepergian bolak-balik. Dia berkata, Babata, sampaikan pikiranku kepada kelompok-kelompok, kepada semua prajurit penjelajah bintang. Mereka yang bersedia, siap untuk mengorbankan diri mereka, biarkan mereka datang kepadaku. Suara Luo Feng lembut tetapi sangat tegas. Baiklah, di bawah kendali Babata, semua prajurit penjelajah bintang di bumi segera menerima berita itu. Luo Feng, menurutmu berapa banyak yang bersedia berkorban? Babata tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mereka adalah prajurit penjelajah bintang dan pembaca roh, bahkan jika kota-kota markas hancur dan umat manusia harus melarikan diri, peluang mereka untuk bertahan hidup masih yang tertinggi. Petik 2. Aku tidak tahu. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Kurang dari Six Blades lebih besar dari, teknik rahasia, adalah jurus yang sangat istimewa dalam teknik-teknik planet Yunmo. Salah satunya khususnya memungkinkan orang lain untuk mengorbankan jiwa mereka dan mentransfer energi mereka. Jurus ini juga dapat memungkinkan seseorang untuk mengendalikan bawahannya untuk menjadi korban. Pengorbanan ini harus memiliki persetujuan, kemauan, dan tanpa syarat. Itu akan gagal saat ada keraguan. Itulah sebabnya, Luo Feng tidak bisa memaksa orang lain untuk mengorbankan jiwa mereka dan mengorbankan diri mereka sendiri. Bunyi bip. Jam tangan komunikasi taktis Luo Feng mengeluarkan suara. Ini satu. Luo Feng membuka, sebuah pesan muncul hanya dengan beberapa kata. Aku, Aller, bersedia. Jantung Luo Feng berdebar kencang setelah melihat pesan itu. Balasan pertama ini sebenarnya adalah salah satu dari 3 pengawal Hong, Aller. Bunyi bip. Bunyi bip. Komunikatornya berdering beberapa kali lagi. 2 lagi. Luo Feng baru saja akan memeriksa siapa mereka. Bunyi bip. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Hampir bersamaan, suaranya lembut, tetapi suara terus-menerus itu mengejutkan Luo Feng. Gila sekali, Babata tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan lembut. 3 menit 16 detik. Jam tangan komunikasi taktis telah berjalan lurus selama itu, frekuensi suara di setelah 3 menit 16 detik itu jauh lebih rendah, hingga akhirnya benar-benar berhenti. Luo Feng, kamu telah menerima 81 pesan, 62 diantaranya bersedia, dan yang lainnya mempertanyakan tentang seberapa besar peluangmu untuk membunuh monster yang menelan itu. Babata dengan cepat memindai dan menghitung. Luo Feng mengangguk. Luo Feng, kamu putuskan, pilih 5 orang itu. Kata Babata, siapapun yang dia pilih akan menjadi korban. Menurut tingkat kekuatan roh mereka, siapapun yang paling banyak membantu, Babata, kamu pilih 5 orang itu. Luo Feng berkata dengan serius. Oke, Babata berkata, aku sudah memilih, mereka adalah Mo Henderson, Isban, Tripati Singh, Jia Yi, dan Sokolov. Kelima orang ini berasal dari Amerika, Eropa, India, Tiongkok, dan Rusia. Namun, ketua kelima istana Dewa Perangmu tidak membalas sama sekali. Aku tidak bisa memaksa siapapun. Luo Feng bergumam pelan tentang kelima nama ini. Mo Henderson, Isban, Tripati Singh, Jia Yi, Sokolov. Mo Henderson, yang dikenal sebagai Kaisar Es, pria yang sangat agresif, yang saat ini menjadi pahlawan super Amerika. Isban, mantan pembaca roh nomor 1 di bumi, yang sekarang dikalahkan oleh Luo Feng. Tripati Singh, dikenal sebagai yang terkuat di India, yang diberi nama Raja Singa. Sokolov, Rusia, seorang pejuang yang ganas sekaligus brutal. Jia Yi, seseorang yang selalu berkontribusi bagi Tiongkok, seorang pejuang dari Nirwana Agung. 5. Luo Feng mengerti, selama teknik rahasia kurang dari Six Blades lebih besar dari dimulai, kelima orang ini akan dikorbankan. Mereka sudah tahu itu, tetapi mereka segera menanggapi. Hubungi kelima orang ini, beri mereka waktu 50 menit untuk mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga mereka. Setelah itu, segera bergegas dengan kecepatan maksimal menuju Samudra Pasifik. Luo Feng berkata dengan muram. Oke, Babata segera mengirimkan pemberitahuan.
Rusia, tinggi dan tegap, kedua matanya bersinar dengan sedikit warna merah. Seorang pria dengan penampilan menakutkan berdiri di pintu sebuah ruangan, pintunya tertutup. Elena, pria tinggi dan tegap itu berkata dengan suara yang dalam, bergema di seluruh ruangan, ini akan menjadi terakhir kalinya aku melihatmu. Dia, Sokolov, garang dan buas, petarung nomor 1 Rusia, tidak pernah menikah, suka minum, dan mencintai wanita. Tidak seorang pun di Rusia yang berani menentangnya, namun sedikit yang tahu bahwa dia sebenarnya memiliki seorang putri. Putri ini sebenarnya adalah hasil dari minumannya. Aku menuju ke Samudra Pasifik untuk menghadapi monster yang menelan. Elena, jaga dirimu baik-baik. Sokolov berteriak, menatap pintu, mata yang menakutkan itu memiliki sedikit harapan dan ekspektasi. Namun, pintu itu tidak pernah terbuka. Sokolov berbalik dengan ganas. Dengan langkah besar, ia berjalan menuju sebuah pesawat jet otomatis berbentuk cakram. Dengan sangat cepat, pesawat jet otomatis itu menyala dan mulai terbang. Berderit, pintu ruangan akhirnya terbuka, seorang wanita dengan rok panjang melihat keluar dengan saksama, yang dilihatnya hanyalah sebuah piringan yang sangat kecil terbang jauh di langit yang luas, hingga menghilang sama sekali. Melihat jejak kaki yang tertinggal di salju di bawah, wanita itu tidak dapat menahan tangisnya. Beruang kutub yang ganas dan buas, Sokolov, telah mengucapkan selamat tinggal kepada putrinya. Kaisar Esmo Henderson mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya, putranya beserta anaknya yang baru saja meminum susunya. Raja Singatripati Singh juga mengucapkan selamat tinggal kepada ketiga istrinya dan sekelompok anak-anaknya. Isban hanya mengunci diri di kamarnya, dan tetap diam selama 5 menit sebelum naik dan pergi dengan pesawat jet otomatis. Jiayi hanya menelepon orang-orang yang dicintainya dan pergi dengan pesawat jet otomatis. Ruang tamu Luo Feng, bangun, Little Feng, bangun. Luo Hongguo dan Gong Xinlan dipenuhi dengan air mata saat mereka menggendong Luo Feng yang sedang berlutut. Luo Hua, jaga ibu dan ayah dengan baik. Luo Feng menatap adik laki-lakinya. Ya, mata Luo Hua merah padam, dia mengangguk dengan saksama. Luo Feng juga mengangguk, menoleh untuk menatap Susin yang berlinang air mata. Luo Feng mengulurkan tangannya untuk memegang tangan Susin, berkata dengan lembut, maaf. Jangan katakan itu. Susin menggelengkan kepalanya. Aku berutang pernikahan padamu. Luo Feng mengulurkan tangan kirinya, kawat baja bagian atas kelambu itu langsung terbang keluar, dan di tengah-tengah terbang, patah menjadi 2 bagian. Kedua kawat pendek ini secara otomatis melengkung dan membentuk 2 cincin. Sekarang, tidak ada waktu lagi untuk membeli cincin. Luo Feng memegang kedua cincin baja itu. Dengan orang tuaku sebagai saksi, Susin, maukah kau menikah denganku? Luo Feng bertanya dengan lembut. Ya, ya, Susin hanya bisa mengangguk saat air matanya mengalir. Luo Feng dengan lembut memberikan cincin tanpa nama itu kepada Susin, memakaikannya di jarinya. Susin juga memasangkan cincin pada Luo Feng. Maafkan aku telah mengecewakanmu, aku juga telah mengecewakan kedua anak yang belum lahir. Luo Feng menatap Susin, menundukkan kepalanya untuk menciumnya. Susin memejamkan matanya. Mereka tetap seperti itu untuk beberapa saat. Ketika Susin membuka matanya, yang bisa dilihatnya hanyalah punggung Luo Feng yang berjalan keluar dari pintu ruang tamu. Feng kecil, Luo Feng. Sekelompok orang berlari mendekat, mengangkat kepala mereka di halaman. Pemuda itu melangkah ke pesawat ulang-alik yang terbang tinggi, menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke langit timur. Luo Feng, di atas pesawat ulang-alik yang terbang tinggi, sedang terbang. Dia mengamati di bawahnya, sebagian besar kota yang Zhou telah menghilang di bawahnya, dan yang tersisa adalah kota yang hancur dan hancur, dipenuhi debu dan puing-puing, monster di mana-mana. Ini adalah kota bahkan sebelum Nirvana Agung, dan sekarang menjadi rumah bagi monster. Saya Luo Feng, Mo Henderson, Isban, Tripati Singh, Jiayi, dan Sokolov, berikan saya lokasi kalian saat ini dan kecepatan terbang jet otomatis, saya akan menentukan titik pertemuan. Luo Feng secara bersamaan memberitahu kelima orang itu. Ini Mo Henderson, kecepatan jet otomatis saya adalah 3.800 meter per detik. Ini Jiayi, ... Kelima orang itu menjawab berturut-turut dengan kecepatan dan posisi mereka. Babata menggunakan informasi ini untuk menghitung titik pertemuan yang optimal. Luo Feng, aku sudah menghitung titik pertemuannya.
Kalian semua hanya butuh 1 jam 8 menit untuk sampai dan berkumpul. Titik pertemuannya berjarak total 351 km dari tempat monster bertanduk emas itu berada. Baiklah, Luo Feng segera memberitahu kelima orang itu tentang titik pertemuannya. Saat itu masih sore di Tiongkok, namun, di titik pertemuan, langit dengan cepat menjadi gelap. Di titik pertemuan, ketika Luo Feng tiba di titik pertemuan, sebuah jet otomatis berbentuk cakram hitam sudah mengambang di sana. Seorang pria Asia Selatan dengan rambut sedikit keriting segera terbang keluar. Luo Feng, apa kabar? Pria itu mengulurkan tangannya. Senang bertemu denganmu, Tripati Singh. Luo Feng juga mengulurkan tangannya. Keduanya berjabat tangan. Tak lama kemudian, Mo Henderson dari Amerika juga telah tiba. Yang keempat tiba adalah Jia Yi. Yang kelima adalah Sokolov. Yang keenam adalah Isban. Aku sudah membahas poin-poin utamanya. Apakah kalian semua mengerti? Luo Feng menatap kelima orang itu. Mengerti. Mo Henderson, Isban, Tripati Singh, Jia Yi dan Sokolov menganggukkan kepala mereka dengan tegas. Baiklah, mari kita berangkat ke laut, tempat monster menelan itu berada. Kata Luo Feng. Wus, 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 wus. 6 orang, 6 sinar cahaya. Mereka terbang serempak sejauh 300 km. Saat itu, seluruh penjuru bumi menyiarkan kejadian ini. Luo Hongguo, Gong Xinlan, Su Xin dan yang lainnya tidak dapat menahan tangis saat mereka menonton, dan seluruh elit dan pemimpin bumi semuanya tahu, ini mungkin kesempatan terakhir umat manusia. Prajurit terkuat Amerika Mo Henderson, Isban terkuat Eropa, Tripati Singh terkuat India, Sokolov terkuat Rusia dan pahlawan kita selamanya dari Tiongkok, Jia Yi, bersama dengan pembaca roh nomor 1 bumi, jenius termuda Luo Feng. Mari kita selamanya mengingat nama mereka. Suara dari layarnya tampak hikmat. Di layar, 6 pejuang elit itu terlempar ke udara lalu dilarikan ke lautan luas. Di laut dalam, Luo Feng dan 5 orang lainnya sedang bergegas turun. Luo Feng memiliki baju zirah cloud contact, dan 5 orang lainnya memiliki set dewa hitam yang melindungi tubuh mereka, yang memungkinkan mereka untuk menuju ke dalam air yang dalam. Luo Feng, monster menelan itu saat ini berada di kedalaman 1.200 meter di bawah permukaan. Tidakkah kita akan membangunkannya jika kita terlalu dekat? Tidakkah dia akan mengganggumu saat kau melepaskan teknikmu? Tripati Singh dari India tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Keempat orang lainnya juga melihat ke arah Luo Feng. Luo Feng adalah pemimpin misi ini. Bagaimanapun, mereka tidak tahu teknik rahasia apa itu. Jangan khawatir. Dengan sebuah pikiran, seorang penjaga perak cair yang mengenakan baju zirah pertempuran hitam muncul di samping mereka. Kelima orang lainnya terkejut dengan kemunculan tiba-tiba penjaga perak cair. Hanya dengan melihat wajahnya, mereka menyimpulkan, ini bukan manusia sungguhan, dan itu adalah orang yang menyelamatkan Hong dan Dewa Petir sebelumnya, robot khusus. Ini adalah sesuatu yang aku dapatkan dari reruntuhan kuno. Luo Feng berkata saat ia mendarat di dasar laut. Kelima orang itu mengikutinya. Kalian perintahkan sebuah autojet untuk datang ke sini. Luo Feng berkata dengan serius. Kenapa? Kelima orang lainnya terkejut. Autojet memang mampu terbang dan masuk ke dalam air, tetapi mengapa memerintahkannya untuk datang ke sini? Saat aku menggunakan teknik ini, kalian akan mati. Aku akan memasukkan tubuh kalian ke dalam autojet untuk pergi dari sini. Sedangkan aku akan segera memulai pertempuranku dengan monster pemakan itu. Luo Feng berkata, kelima orang lainnya mengangguk saat mendengar ini. Mereka mengerti bahwa dalam pertempuran ini, mereka hanyalah pion yang harus dikorbankan, agar Luo Feng tumbuh sangat kuat dalam waktu singkat. Dan Luo Feng, mungkin mati bahkan tanpa meninggalkan tubuh. Hua, dari atas langit, sebuah autojet dengan cepat melesat menuju dasar laut, mencapainya dengan sangat cepat. Duduklah, tutup matamu, ingat, jangan melawan. Luo Feng berkata dengan serius. Dimengerti. Mo Henderson, Isban, Tripati Singh, Jia Yi dan Sokolov. Kelima orang ini saling melirik, wajah mereka masing-masing memiliki senyum aneh, senyum yang memiliki kekuatan yang mampu mengguncang jiwa orang. Kelima orang itu duduk bersila. Kelima orang itu, ditambah Luo Feng, menjadi total 6. Mereka membentuk titik-titik dari ritual pengorbanan. Teknik rahasia kurang dari Six Blades sama dengan lebih besar dari. Mari kita mulai.
Luo Feng juga menutup matanya. Di dalam pikirannya, ada total 3 planet mini. Di tengah, planet mini adalah satu yang muncul ketika ia mencapai level Star Traveler 1. Dua lainnya masing-masing muncul ketika ia mencapai level 2 dan 3. Dua planet mengorbit di sekitar yang di tengah, seperti bumi mengelilingi matahari. Yang di tengah adalah yang terbesar. 3 planet mini, semuanya berwarna merah seluruhnya. 3 planet mini memancarkan benang kabut merah, memenuhi seluruh ruang di dalam kesadarannya. Menara kekosongan, menara merah darah, ruang di dalamnya luas seperti alam semesta. 3 planet mini Luo Feng ada di dalamnya. Siu. Siu, 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 siu. 5 benang merah darah terbang keluar dari menara void, meninggalkan tubuh Luo Feng. Hal yang aneh adalah, di dunia fisik, benang-benang roh ini transparan. 5 benang roh segera memasuki kesadaran Mo Henderson, Isban, Tripati Singh, Jia Yi dan Sokolov. Gemuruh, 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 gemuruh. 5 jiwa segera mulai terbakar. Dasar laut, 6 pria duduk bersila. Ketika 5 jiwa mulai terbakar, tubuh mereka mulai memancarkan getaran tak berbentuk. Sejumlah besar energi roh, di bawah kendali Luo Feng yang tepat, mulai mengikuti gelombang kurang dari 6 bila sama dengan, lebih besar dari ke pusat, Luo Feng, dan memasuki kesadarannya menara kekosongan. Kekuatan hidup kelima orang itu menurun dengan cepat. Kekuatan hidup Luo Feng meningkat dengan cepat. Namun, kelima orang yang mengorbankan diri mereka sendiri semuanya tersenyum. Eropa, Pangkalan Paris, layar besar digantung di jalan-jalan. Keenam orang itu telah menghentikan gerakan di dasar laut. Yang di tengah Luo Feng, kekuatan hidupnya adalah yang terkuat, yang berikutnya adalah Isban. Laporan siaran bergema di seluruh jalan. Berkumpul di sana banyak pria dan wanita Eropa, semuanya terpaku pada layar. Kekuatan hidup mereka menurun. Kekuatan hidup Mo Henderson, Isban, Tripati Singh, Jia Yi dan Sokolov menurun dengan cepat. Kekuatan hidup Luo Feng meningkat dengan cepat. Di layar, siluet yang mewakili 6 orang, 5 di antaranya dengan cepat mulai kabur, siluet Luo Feng semakin jelas. Tiba-tiba, kelima siluet itu lenyap total. Jelas sekali peralatan itu tidak dapat mendeteksi kekuatan hidup apapun lagi. Oh, Tuhan, banyak orang di jalan tidak dapat menahan diri untuk menutupi wajah mereka. Mereka tahu, begitu kekuatan hidup mereka lenyap, itu berarti kematian. Ini adalah jet otomatis Mo Henderson, ia telah pergi ke laut, menurut sumber saya, jet otomatis itu saat ini memiliki 5 tubuh di dalamnya, Mo Henderson, Isban, Tripati Singh, Jia Yi dan Sokolov kelima pahlawan ini. Mereka, demi kemanusiaan telah mengorbankan diri mereka sendiri. Tolong selalu ingat mereka, Luo Feng. Luo Feng sedang menuju ke arah monster yang menelan. Suara-suara itu mulai menjadi tegang dan gugup di layar. Kekuatan hidup yang mewakili Luo Feng dengan cepat menuju lebih dalam, menutup dengan sinyal monster yang menelan yang sangat besar. Mari kita berdoa agar Luo Feng akan muncul sebagai pemenang. Di jalan-jalan, semua orang memegang tangan mereka di dada, melihat ke layar. Pada saat itu, banyak orang di seluruh dunia sedang berdoa, berharap bahwa kemenangan akan datang. Lapisan batu di bawah dasar laut, Luo Feng dengan cepat menuju ke bawah, 800 meter, 600 meter, 400 meter, 300 meter. Babata terus melaporkan jarak antara Luo Feng dan monster yang menelan, 200 meter. Luo Feng berhenti dengan keras. Lapisan batu di sekitarnya hancur berkeping-keping. Binatang bertanduk emas, mati. Pupil mata Luo Feng menyala-nyala dan bersinar. Di dalam kesadarannya, menara void yang sangat besar, 2 planet mini mengorbit di sekitar planet tengah, tiba-tiba. Gemuruh, gemuruh. 3 planet mini tiba-tiba berubah menjadi bola api. Jika berbicara dengan benar, itu adalah sejumlah besar kabut merah yang keluar dari planet-planet mini, memasuki menara void. Kekuatan yang awalnya dikumpulkan dari 5 prajurit yang kuat, membuat menara void yang sangat mempesona mulai berputar dengan ganas. Rotasi tanpa henti, ini membuat seluruh menara void tampak seperti kabur, ujung pagoda tiba-tiba menghasilkan titik berkilau yang menyilaukan. Kerja keras bertahun-tahun, semuanya hilang. Di dalam ruang borgol pergelangan tangan, Babata duduk di kursi, menggelengkan kepalanya, kuharap bisa seperti Hong dan Dewa Petir. Setidaknya pertahankan semacam fondasi dan masuk koma setelahnya. Setidaknya dengan begitu, dia tidak akan mati. Luo Feng bisa merasakan dirinya semakin lemah.
Maju, sebuah menara kekosongan yang tak terlihat oleh mata telanjang berputar membentuk kerucut, menembus jarak 200 meter, dalam sekejap melesat langsung ke tubuh binatang bertanduk emas itu. Raungan, binatang yang marah itu meraung, gemuruh. Lapisan batu di sekitarnya pecah dengan dahsyat, Luo Feng bisa melihat binatang bertanduk emas yang marah, pupil emas gelap itu menatapnya dengan marah. Namun, dua penjaga perak cair melindungi tubuh Luo Feng. Kesadarannya, tidak ada di kepalanya. Ekspresi Luo Feng berubah, menara kekosongan telah melesat melewati kepala binatang itu, tidak ada jiwa di sana. Luo Feng akhirnya mengerti, mengapa meledakkan kepalanya tidak membunuhnya, itu karena binatang bertanduk emas ini, berbeda dari manusia, dan juga dari monster lainnya, kesadarannya, jiwanya tidak berada di bagian kepala. Pada saat itu, menara kekosongan itu melesat turun ke bagian leher dengan cepat, memasuki bagian dalam tubuh binatang bertanduk emas itu. Menara kekosongan itu menyapu semuanya. Bagi menara kekosongan yang terbentuk dari energi roh, daging dan darah tidak memiliki cara untuk menghentikannya. Di sini, di dalam tubuh binatang bertanduk emas itu, sebenarnya ada sesuatu yang memancarkan cahaya keemasan, itu sekitar 20 cm atau lebih, bola kristal transparan. Bola kristal itu memiliki ukiran emas kompleks yang tak terhitung jumlahnya, ukiran ini memancarkan sinar cahaya keemasan. Ketika menara kekosongan Luo Feng melewatinya, ia merasakan perlawanan yang kuat. Jiwanya ada di dalam, gemuruh. Menara kekosongan yang berputar dengan keras menghantam bola kristal itu. Raungan, binatang bertanduk emas itu meraung di dalam lapisan batu, sayapnya yang bersisik sangat tajam, berubah menjadi dua pedang besar. Cakarnya bahkan lebih cepat dan lebih tajam, ekornya sangat kuat. Saat itu, mereka semua menyerang tubuh Luo Feng dengan ganas. Dua penjaga perak cair itu mengerahkan seluruh tenaga mereka untuk bertahan. Tidak bagus. Pertahanan spiritualnya terlalu kuat. Ekspresi Luo Feng berubah. Ekspresi Luo Feng tiba-tiba berubah jahat, menggertakkan giginya, aku akan mengerahkan seluruh tenagaku. Gemuruh. Tiga planet mini yang terlihat oleh mata telanjang terbang keluar dari kesadaran Luo Feng, gemuruh. Kesadaran Luo Feng meninggalkan fondasinya, segera, ia mulai runtuh. Tidak, Luo Feng, tidak, di dalam ruang borgol pergelangan tangan, Babata pucat karena terkejut. Hong dan Dewa Petir mungkin telah menggunakan pengorbanan jiwa, tetapi mereka tidak pernah membiarkan jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka. Luo Feng benar-benar telah menyerahkan tubuh fisiknya, menempatkan seluruh jiwanya ke dalam menara kekosongan. Dengan cara ini, itu sama saja dengan tidak meninggalkan jalan keluar setelahnya. Dengan cara ini, serangan itu pasti akan menjadi yang terkuat. Namun, bahkan jika dia berhasil, kesadaran tubuh aslinya akan hancur, dia tidak bisa kembali. Mati. Kehendak Luo Feng memiliki kekokohan dan kegilaan yang tak tertandingi di dalamnya. Seluruh jiwanya telah menyatu dengan menara kekosongan. Menara kekosongan telah menjadi kerucut tajam, menusuk dengan gila ke arah bola kristal emas yang dipenuhi dengan ukiran emas yang memancarkan cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya. Dan tiga planet mini menara kekosongan terbakar dan terus-menerus memakan, semakin kecil seiring berjalannya waktu. Mengapa tidak hancur? Mengapa tidak rusak? Luo Feng sangat khawatir. Meratap, binatang bertanduk emas itu dengan menyakitkan mengayunkan kepalanya, menabrak lapisan batu di sisi-sisinya dengan keras, jiwanya diserang, menyebabkan rasa sakit yang tak terukur. Beberapa jam sebelumnya, jiwanya baru saja menerima kerusakan berat. Dan sekarang serangan manusia ini, tidak lebih lemah dari serangan sebelumnya. Hancur. Luo Feng menjadi gila. Dia tidak takut mati, hanya takut gagal. Di dalam menara Void, tiga planet mini roh menyusut dengan cepat. Embusan, dua planet yang lebih kecil telah menyusut menjadi ketiadaan. Yang tersisa hanyalah planet roh pusat. Ukurannya juga hanya tersisa sepertiga dari sebelumnya. Planet roh merah darah ini juga terus-menerus melakukan pengorbanan, mendorong sejumlah besar energi roh ke dalam menara kekosongan. Pembakaran, semakin kecil dan kecil. Luo Feng bisa merasakan kesadarannya perlahan menjadi kabur, dia mengerti, dia sedang sekarat. Bunuh. Pangkalan Jiangnan, jalan-jalan kota Yangzhou. Orang-orang tua dengan kepala penuh bayi putih, menangis lapar. Saat ini, semua orang di jalan dengan gugup melihat layar, di antara mereka adalah Wei Wen,
dia mungkin yang paling gugup. Luo Feng, saudaraku, kau, harus hidup terus, hidup terus. Di layar, sinyal kekuatan hidup yang mewakili Luo Feng, sudah tercampur dengan kekuatan hidup monster yang menelan, jelas mereka terlibat dalam pertempuran. Napas tertahan, seluruh dunia menahan napas saat ini. Gemuruh, dua kekuatan saling berbenturan dengan keras, tiba-tiba tampak jauh lebih kuat. Itu hampir seperti bintang yang meledak sebelum mati. Segera, penurunan cepat, kekuatan hidup menurun dengan cepat. Suara itu akhirnya berbicara dari layar, tidak ada cara untuk menentukan kekuatan hidup siapa yang mana, keduanya bercampur menjadi satu. Masih menurun, Wei Wen menyaksikan dengan mata terbelalak. Su Xin, Luo Hongguo, Gong Xinlan, Luo Hua dan yang lainnya juga menyaksikan dengan gugup. Semua orang di bumi sangat gugup. Di layar, sinyal kekuatan hidup menurun dengan cepat, semakin lemah dan semakin lemah. Engah, mereka benar-benar menghilang. Sinyal yang mewakili kekuatan hidup di layar telah benar-benar menghilang. Baik Luo Feng maupun monster yang menelan, keduanya telah lenyap. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Mati, Luo Feng dan monster yang menelan keduanya mati. Semua orang di bumi telah melihat kejadian itu sebelumnya, monster yang menelan telah hidup kembali sebelumnya. Maka, muncullah rasa cemas dan gugup. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Kekuatan hidup monster yang menelan itu tidak muncul kembali, begitu pula Luo Feng. Seluruh dunia menjadi sunyi. Waktu di Tiongkok, sore hari pukul 4.10, 3 prajurit penjelajah bintang umat manusia menyelam ke laut dalam, menemukan tubuh monster yang menelan itu, namun, mereka tidak dapat menembus sisiknya. Berita itu menyebar kemana-mana, seluruh dunia bersorak kegirangan. Monster yang menelan itu sudah mati, benar-benar mati. Mari kita ingat nama-nama mereka. Hong, Dewa Petir, Mo Henderson, Isban, Tripati Singh, Jia Yi, Sokolov, dan Luo Feng. Merekalah yang menyelamatkan seluruh umat manusia, merekalah yang memberi kita harapan. Sama seperti mitos dan legenda, hanya melalui kesulitan dan penderitaan manusia akan memperoleh api baru, para dewa dan pencipta, yang memberi manusia tempat untuk bertahan hidup dan hidup. Dan Hong, Dewa Petir, Mo Henderson, Isban, Tripati Singh, Jia Yi, Sokolov, dan Luo Feng. Mereka memberi kita harapan untuk bertahan hidup. Kami akan selalu mengingat 8 nama mereka. Yang tertua di antara mereka berusia 89 tahun, yang termuda baru berusia 22 tahun. Sore pukul 16.25, sejumlah besar monster telah berkumpul di sekitar wilayah laut itu, termasuk monster kelas kaisar. Hal ini membuat manusia segera mundur, tidak dapat memasuki dasar laut. Malam tiba, seluruh dunia, makhluk laut yang awalnya menyerang pangkalan dengan ganas semuanya dengan cepat mundur. Ketika matahari terbit keesokan harinya, bumi telah mendapatkan kembali kedamaiannya sebelumnya. Sejarah umat manusia telah memulai babak baru, kurang dari Six lebih besar dari napas tertahan. Seluruh dunia menahan napas saat ini. Gemuruh, dua kekuatan saling berbenturan dengan keras, tiba-tiba tampak jauh lebih kuat. Hampir seperti bintang yang meledak sebelum mati. Seketika, penurunan cepat, kekuatan hidup menurun dengan cepat. Suara itu akhirnya berbicara dari layar, tidak ada cara untuk menentukan kekuatan hidup siapa yang mana, keduanya bercampur menjadi satu. Masih menurun, Wei Wen menyaksikan dengan mata terbelalak. Su Xin, Luo Hongguo, Gong Xinlan, Luo Hua dan yang lainnya juga menyaksikan dengan gugup. Semua orang di bumi sangat gugup. Di layar, sinyal kekuatan hidup menurun dengan cepat, semakin lemah dan semakin lemah. Engah, mereka benar-benar menghilang. Sinyal yang mewakili kekuatan hidup di layar telah benar-benar menghilang. Baik Luo Feng, atau monster yang menelan, keduanya benar-benar menghilang. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Mati, Luo Feng dan monster yang menelan keduanya mati. Semua orang di bumi telah melihatnya terjadi sebelumnya, monster yang menelan telah hidup kembali sebelumnya. Maka, muncullah rasa cemas dan gugup. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Kekuatan hidup monster yang menelan itu tidak muncul kembali, begitu pula Luo Feng. Seluruh dunia menjadi sunyi. Waktu di Tiongkok, sore hari pukul 4.10, 3 prajurit penjelajah bintang umat manusia menyelam ke laut dalam,
menemukan tubuh monster yang menelan itu, namun, mereka tidak dapat menembus sisiknya. Berita itu menyebar kemana-mana, seluruh dunia bersorak kegirangan. Monster yang menelan itu sudah mati, benar-benar mati. Mari kita ingat nama-nama mereka. Hong, Dewa Petir, Mo Henderson, Isban, Tripati Singh, Jia Yi, Sokolov, dan Luo Feng. Merekalah yang menyelamatkan seluruh umat manusia, merekalah yang memberi kita harapan. Sama seperti mitos dan legenda, hanya melalui kesulitan dan penderitaan manusia akan memperoleh api baru, para dewa dan pencipta, yang memberi manusia tempat untuk bertahan hidup dan hidup. Dan Hong, Dewa Petir, Mo Henderson, Isban, Tripati Singh, Jia Yi, Sokolov, dan Luo Feng. Mereka memberi kita harapan untuk bertahan hidup. Kami akan selalu mengingat 8 nama mereka. Yang tertua di antara mereka berusia 89 tahun, yang termuda baru berusia 22 tahun. Sore pukul 16.25, sejumlah besar monster telah berkumpul di sekitar wilayah laut itu, termasuk monster kelas kaisar. Hal ini membuat manusia segera mundur, tidak dapat memasuki dasar laut. Malam tiba, seluruh dunia, makhluk laut yang awalnya menyerang pangkalan dengan ganas semuanya dengan cepat mundur. Ketika matahari terbit keesokan harinya, bumi telah mendapatkan kembali kedamaiannya sebelumnya. Sejarah umat manusia telah memulai babak baru, kurang dari Six lebih besar dari Six lebih besar dari napas tertahan. Seluruh dunia menahan napas saat ini. Gemuruh, dua kekuatan saling berbenturan dengan keras, tiba-tiba tampak jauh lebih kuat. Hampir seperti bintang yang meledak sebelum mati. Seketika, penurunan cepat, kekuatan hidup menurun dengan cepat. Suara itu akhirnya berbicara dari layar, tidak ada cara untuk menentukan kekuatan hidup siapa yang mana, keduanya bercampur menjadi satu. Masih menurun, Wei Wen menyaksikan dengan mata terbelalak. Su Xin, Luo Hongguo, Gong Xinlan, Luo Hua dan yang lainnya juga menyaksikan dengan gugup. Semua orang di bumi sangat gugup. Di layar, sinyal kekuatan hidup menurun dengan cepat, semakin lemah dan semakin lemah. Engah, mereka benar-benar menghilang. Sinyal yang mewakili kekuatan hidup di layar telah benar-benar menghilang. Baik Luo Feng, atau monster yang menelan, keduanya benar-benar menghilang. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Mati, Luo Feng dan monster yang menelan keduanya mati. Semua orang di bumi telah melihatnya terjadi sebelumnya, monster yang menelan telah hidup kembali sebelumnya. Maka, muncullah rasa cemas dan gugup. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Kekuatan hidup monster yang menelan itu tidak muncul kembali, begitu pula Luo Feng. Seluruh dunia menjadi sunyi. Waktu di Tiongkok, sore hari pukul 4.10, 3 prajurit penjelajah bintang umat manusia menyelam ke laut dalam, menemukan tubuh monster yang menelan itu, namun, mereka tidak dapat menembus sisiknya. Berita itu menyebar kemana-mana, seluruh dunia bersorak kegirangan. Monster yang menelan itu sudah mati, benar-benar mati. Mari kita ingat nama-nama mereka. Hong, Dewa Petir, Mo Henderson, Isban, Tripati Singh, Jia Yi, Sokolov, dan Luo Feng. Merekalah yang menyelamatkan seluruh umat manusia, merekalah yang memberi kita harapan. Sama seperti mitos dan legenda, hanya melalui kesulitan dan penderitaan manusia akan memperoleh api baru, para dewa dan pencipta, yang memberi manusia tempat untuk bertahan hidup dan hidup. Dan Hong, Dewa Petir, Mo Henderson, Isban, Tripati Singh, Jia Yi, Sokolov, dan Luo Feng. Mereka memberi kita harapan untuk bertahan hidup. Kami akan selalu mengingat 8 nama mereka. Yang tertua di antara mereka berusia 89 tahun, yang termuda baru berusia 22 tahun. Sore pukul 16.25, sejumlah besar monster telah berkumpul di sekitar wilayah laut itu, termasuk monster kelas kaisar. Hal ini membuat manusia segera mundur, tidak dapat memasuki dasar laut. Malam tiba, seluruh dunia, makhluk laut yang awalnya menyerang pangkalan dengan ganas semuanya dengan cepat mundur. Ketika matahari terbit keesokan harinya, bumi telah mendapatkan kembali kedamaiannya sebelumnya. Sejarah umat manusia telah memulai babak baru, kurang dari Six lebih besar dari seketika. Penurunan cepat, kekuatan hidup menurun dengan cepat. Suara itu akhirnya berbicara dari layar, tidak ada cara untuk menentukan kekuatan hidup siapa yang dimiliki siapa,
keduanya bercampur menjadi satu. Masih menurun, Wei Wen menyaksikan dengan mata terbelalak. Su Xin, Luo Hongguo, Gong Xinlan, Luo Hua dan yang lainnya juga menyaksikan dengan gugup. Semua orang di bumi sangat gugup. Di layar, sinyal kekuatan hidup menurun dengan cepat. Semakin lemah, dan semakin lemah. Puff, mereka benar-benar menghilang. Sinyal yang mewakili kekuatan hidup di layar telah benar-benar menghilang. Baik itu Luo Feng, atau monster yang menelan, keduanya benar-benar menghilang. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Mati, Luo Feng dan monster yang menelan keduanya mati. Semua orang di bumi telah melihatnya terjadi sebelumnya, monster yang menelan telah hidup kembali sebelumnya. Maka, muncullah rasa cemas dan gugup. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Kekuatan hidup monster yang menelan itu tidak muncul kembali, begitu pula Luo Feng. Seluruh dunia menjadi sunyi. Waktu di Tiongkok, sore hari pukul 4.10, 3 prajurit penjelajah bintang umat manusia menyelam ke laut dalam, menemukan tubuh monster yang menelan itu, namun, mereka tidak dapat menembus sisiknya. Berita itu menyebar kemana-mana, seluruh dunia bersorak kegirangan. Monster yang menelan itu sudah mati, benar-benar mati. Mari kita ingat nama-nama mereka. Hong, Dewa Petir, Mo Henderson, Isban, Tripati Singh, Jia Yi, Sokolov, dan Luo Feng. Merekalah yang menyelamatkan seluruh umat manusia, merekalah yang memberi kita harapan. Sama seperti mitos dan legenda, hanya melalui kesulitan dan penderitaan manusia akan memperoleh api baru, para dewa dan pencipta, yang memberi manusia tempat untuk bertahan hidup dan hidup. Dan Hong, Dewa Petir, Mo Henderson, Isban, Tripati Singh, Jia Yi, Sokolov, dan Luo Feng. Mereka memberi kita harapan untuk bertahan hidup. Kami akan selalu mengingat 8 nama mereka. Yang tertua di antara mereka berusia 89 tahun, yang termuda baru berusia 22 tahun. Sore pukul 16.25, sejumlah besar monster telah berkumpul di sekitar wilayah laut itu, termasuk monster kelas kaisar. Hal ini membuat manusia segera mundur, tidak dapat memasuki dasar laut. Malam tiba, seluruh dunia, makhluk laut yang awalnya menyerang pangkalan dengan ganas semuanya dengan cepat mundur. Ketika matahari terbit keesokan harinya, bumi telah mendapatkan kembali kedamaiannya sebelumnya. Sejarah umat manusia telah memulai babak baru, kurang dari Six lebih besar dari kurang dari Six lebih besar dari seketika. Penurunan cepat, kekuatan hidup menurun dengan cepat. Suara itu akhirnya berbicara dari layar, tidak ada cara untuk menentukan kekuatan hidup siapa yang dimiliki siapa, keduanya bercampur menjadi satu. Masih menurun, Wei Wen menyaksikan dengan mata terbelalak. Su Xin, Luo Hongguo, Gong Xinlan, Luo Hua dan yang lainnya juga menyaksikan dengan gugup. Semua orang di bumi sangat gugup. Di layar, sinyal kekuatan hidup menurun dengan cepat, semakin lemah dan semakin lemah. Puff, mereka benar-benar menghilang. Sinyal yang mewakili kekuatan hidup di layar telah benar-benar menghilang. Baik itu Luo Feng, atau monster yang menelan, keduanya benar-benar menghilang. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Mati, Luo Feng dan monster yang menelan keduanya mati. Semua orang di bumi telah melihatnya terjadi sebelumnya, monster yang menelan telah hidup kembali sebelumnya. Maka, muncullah rasa cemas dan gugup. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Kekuatan hidup monster yang menelan itu tidak muncul kembali, begitu pula Luo Feng. Seluruh dunia menjadi sunyi. Waktu di Tiongkok, sore hari pukul 4.10, 3 prajurit penjelajah bintang umat manusia menyelam ke laut dalam, menemukan tubuh monster yang menelan itu, namun, mereka tidak dapat menembus sisiknya. Berita itu menyebar kemana-mana, seluruh dunia bersorak kegirangan. Monster yang menelan itu sudah mati, benar-benar mati. Mari kita ingat nama-nama mereka. Hong, Dewa Petir, Mo Henderson, Isban, Tripati Singh, Jia Yi, Sokolov, dan Luo Feng. Merekalah yang menyelamatkan seluruh umat manusia, merekalah yang memberi kita harapan. Sama seperti mitos dan legenda, hanya melalui kesulitan dan penderitaan, manusia akan memperoleh api baru, para dewa dan pencipta, yang memberi manusia tempat untuk bertahan hidup dan hidup. Dan Hong, Dewa Petir, Mo Henderson, Isban, Tripati Singh, Jia Yi, Sokolov, dan Luo Feng. Mereka memberi kita harapan untuk bertahan hidup.
Kami akan selalu mengingat 8 nama mereka. Yang tertua di antara mereka berusia 89 tahun, yang termuda baru berusia 22 tahun. Sore pukul 16.25, sejumlah besar monster telah berkumpul di sekitar wilayah laut itu, termasuk monster kelas kaisar. Hal ini membuat manusia segera mundur, tidak dapat memasuki dasar laut. Malam tiba, seluruh dunia, makhluk laut yang awalnya menyerang pangkalan dengan ganas semuanya dengan cepat mundur. Ketika matahari terbit keesokan harinya, bumi telah mendapatkan kembali kedamaiannya sebelumnya. Sejarah umat manusia telah memulai babak baru, kurang dari Six lebih besar dari sinyal-sinyal kekuatan hidup menurun dengan cepat, semakin lemah, dan semakin lemah. Puff, mereka benar-benar menghilang. Sinyal-sinyal yang mewakili kekuatan hidup di layar telah benar-benar menghilang. Baik Luo Feng, atau monster yang menelan, keduanya telah benar-benar menghilang. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Mati, Luo Feng dan monster yang menelan keduanya mati. Semua orang di bumi telah melihat kejadian itu sebelumnya, monster yang menelan telah hidup kembali sebelumnya. Maka, muncullah rasa cemas dan gugup. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Kekuatan hidup monster yang menelan itu tidak muncul kembali, begitu pula Luo Feng. Seluruh dunia menjadi sunyi. Waktu di Tiongkok, sore hari pukul 4.10, 3 prajurit penjelajah bintang umat manusia menyelam ke laut dalam, menemukan tubuh monster yang menelan itu, namun, mereka tidak dapat menembus sisiknya. Berita itu menyebar kemana-mana, seluruh dunia bersorak kegirangan. Monster yang menelan itu sudah mati, benar-benar mati. Mari kita ingat nama-nama mereka. Hong, Dewa Petir, Mo Henderson, Isban, Tripati Singh, Jia Yi, Sokolov, dan Luo Feng. Merekalah yang menyelamatkan seluruh umat manusia, merekalah yang memberi kita harapan. Sama seperti mitos dan legenda, hanya melalui kesulitan dan penderitaan manusia akan memperoleh api baru, para dewa dan pencipta, yang memberi manusia tempat untuk bertahan hidup dan hidup. Dan Hong, Dewa Petir, Mo Henderson, Isban, Tripati Singh, Jia Yi, Sokolov, dan Luo Feng. Mereka memberi kita harapan untuk bertahan hidup. Kami akan selalu mengingat 8 nama mereka. Yang tertua di antara mereka berusia 89 tahun, yang termuda baru berusia 22 tahun. Sore pukul 16.25, sejumlah besar monster telah berkumpul di sekitar wilayah laut itu, termasuk monster kelas kaisar. Hal ini membuat manusia segera mundur, tidak dapat memasuki dasar laut. Malam tiba, seluruh dunia, makhluk laut yang awalnya menyerang pangkalan dengan ganas semuanya dengan cepat mundur. Ketika matahari terbit keesokan harinya, bumi telah mendapatkan kembali kedamaiannya sebelumnya. Sejarah umat manusia telah memulai babak baru, kurang dari Six lebih besar dari sinyal-sinyal kekuatan hidup menurun dengan cepat, semakin lemah, dan semakin lemah. Puff, mereka benar-benar menghilang. Sinyal-sinyal yang mewakili kekuatan hidup di layar telah benar-benar menghilang. Baik Luo Feng, atau monster yang menelan, keduanya telah benar-benar menghilang. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Mati, Luo Feng dan monster yang menelan keduanya mati. Semua orang di bumi telah melihat kejadian itu sebelumnya, monster yang menelan telah hidup kembali sebelumnya. Maka, muncullah rasa cemas dan gugup. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Kekuatan hidup monster yang menelan itu tidak muncul kembali, begitu pula Luo Feng. Seluruh dunia menjadi sunyi. Waktu di Tiongkok, sore hari pukul 4.10, 3 prajurit penjelajah bintang umat manusia menyelam ke laut dalam, menemukan tubuh monster yang menelan itu, namun, mereka tidak dapat menembus sisiknya. Berita itu menyebar kemana-mana, seluruh dunia bersorak kegirangan. Monster yang menelan itu sudah mati, benar-benar mati. Mari kita ingat nama-nama mereka. Hong, Dewa Petir, Mo Henderson, Isban, Tripati Singh, Jia Yi, Sokolov, dan Luo Feng. Merekalah yang menyelamatkan seluruh umat manusia, merekalah yang memberi kita harapan. Sama seperti mitos dan legenda, hanya melalui kesulitan dan penderitaan manusia akan memperoleh api baru, para dewa dan pencipta, yang memberi manusia tempat untuk bertahan hidup dan hidup. Dan Hong, Dewa Petir, Mo Henderson, Isban, Tripati Singh, Jia Yi, Sokolov, dan Luo Feng. Mereka memberi kita harapan untuk bertahan hidup. Kami akan selalu mengingat 8 nama mereka.
Yang tertua di antara mereka berusia 89 tahun, yang termuda baru berusia 22 tahun. Sore pukul 16.25, sejumlah besar monster telah berkumpul di sekitar wilayah laut itu, termasuk monster kelas kaisar. Hal ini membuat manusia segera mundur, tidak dapat memasuki dasar laut. Malam tiba, seluruh dunia, makhluk laut yang awalnya menyerang pangkalan dengan ganas semuanya dengan cepat mundur. Ketika matahari terbit keesokan harinya, bumi telah mendapatkan kembali kedamaiannya sebelumnya. Sejarah umat manusia telah memulai babak baru. Kurang dari Six lebih besar dari berita itu tersebar kemana-mana. Seluruh dunia bersorak kegirangan. Monster menelan itu sudah mati, benar-benar mati. Mari kita ingat nama-nama mereka. Hong, Dewa Petir, Mo Henderson, Isban, Tripati Singh, Jia Yi, Sokolov, dan Luo Feng. Merekalah yang menyelamatkan seluruh umat manusia, merekalah yang memberi kita harapan. Seperti mitos dan legenda, hanya melalui kesulitan dan penderitaan manusia akan mendapatkan api baru, para dewa dan pencipta, yang memberi manusia tempat untuk bertahan hidup dan hidup. Dan Hong, Dewa Petir, Mo Henderson, Isban, Tripati Singh, Jia Yi, Sokolov, dan Luo Feng. Merekalah yang memberi kita harapan untuk bertahan hidup. Kita akan selalu mengingat 8 nama mereka. Yang tertua di antara mereka berusia 89 tahun, yang termuda baru berusia 22 tahun. Sore hari pukul 4.25, sejumlah besar monster telah berkumpul di sekitar wilayah laut itu, termasuk monster kelas kaisar. Hal ini membuat manusia segera mundur, tidak dapat memasuki dasar laut. Malam tiba, seluruh dunia, makhluk laut yang awalnya menyerang pangkalan dengan ganas semuanya dengan cepat mundur. Ketika matahari keesokan harinya terbit, bumi telah mendapatkan kembali kedamaiannya sebelumnya. Sejarah umat manusia telah memulai babak baru. Kurang dari Six lebih besar dari berita itu tersebar kemana-mana. Seluruh dunia bersorak kegirangan. Monster menelan itu sudah mati, benar-benar mati. Mari kita ingat nama-nama mereka. Hong, Dewa Petir, Mo Henderson, Isban, Tripati Singh, Jia Yi, Sokolov, dan Luo Feng. Merekalah yang menyelamatkan seluruh umat manusia, merekalah yang memberi kita harapan. Seperti mitos dan legenda, hanya melalui kesulitan dan penderitaan manusia akan mendapatkan api baru, para dewa dan pencipta, yang memberi manusia tempat untuk bertahan hidup dan hidup. Dan Hong, Dewa Petir, Mo Henderson, Isban, Tripati Singh, Jia Yi, Sokolov, dan Luo Feng. Merekalah yang memberi kita harapan untuk bertahan hidup. Kita akan selalu mengingat 8 nama mereka. Yang tertua di antara mereka berusia 89 tahun, yang termuda baru berusia 22 tahun. Sore hari pukul 4.25, sejumlah besar monster telah berkumpul di sekitar wilayah laut itu, termasuk monster kelas kaisar. Hal ini membuat manusia segera mundur, tidak dapat memasuki dasar laut. Malam tiba, seluruh dunia, makhluk laut yang awalnya menyerang pangkalan dengan ganas semuanya dengan cepat mundur. Ketika matahari keesokan harinya terbit, bumi telah mendapatkan kembali kedamaiannya sebelumnya. Sejarah umat manusia telah memulai babak baru. Markas besar Jiangnan, kota Yangzhou, Times Square, bunga-bunga memenuhi seluruh alun-alun. Bencana binatang pemakan binatang telah memberikan lebih banyak tekanan dan kehancuran pada umat manusia daripada nirvana agung sebelumnya. Namun, dengan pengorbanan 8 prajurit terkuat di bumi, umat manusia telah mengatasi bencana tersebut. Hong dan Dewa Petir berada dalam keadaan koma yang dalam, sementara detak jantung mereka masih ada, tidak ada fungsi mental atau sinyal sama sekali. Mereka dapat dikatakan sebagai mayat hidup. Seluruh kota markas besar dunia telah memulai acara dan parade mereka sendiri untuk merayakan 8 pahlawan, mengungkapkan rasa terima kasih dan rasa hormat mereka. Dan kota Yangzhou, sebagai kampung halaman salah satu dari 8 pahlawan, Luo Feng, di dalam alun-alun terbesar, banyak orang telah berkumpul untuk berduka. Dalam pertempuran ini, Luo Feng adalah yang termuda di antara 8 pahlawan, dan juga yang paling jenius dan berbakat, baru berusia 22 tahun dan dia dapat dengan mudah membunuh monster Kaisar Agung. Dengan bakat seperti itu, banyak orang percaya bahwa dia akan terus tumbuh, melampaui Hong dan Dewa Petir adalah kemungkinan yang sangat tinggi. Banyak yang bahkan berkata, Luo Feng, yang dapat dengan mudah membunuh seorang Kaisar Agung, sudah setara dengan Hong dan Dewa Petir.
Namun, tidak ada gunanya mengatakan semua ini. Times Square, karangan bunga memenuhi seluruh lantai. Kelompok demi kelompok orang datang untuk membungkuk dan memberikan penghormatan mereka. Luo Feng, di antara kerumunan, seorang pria muda ditemani oleh seorang wanita muda dalam kesedihan yang tak terkira, menatap patung Luo Feng, kau. Ah Wen, wanita muda itu mencoba membujuk. Dia dan aku tumbuh bersama sejak kami masih bayi, siapa yang mengira dia akan pergi begitu saja. Ekspresi Wei Wen dipenuhi dengan rasa sakit, sejak dia masuk dojo, dia selalu menjadi yang paling menonjol. Sejak awal, dia menjadi murid tingkat tinggi dan menjadi seorang prajurit. Langkah demi langkah, aku melihatnya tumbuh semakin kuat. Aku tahu, dia akan terbang lebih tinggi lagi. Siapa yang mengira? Wei Wen menggelengkan kepalanya. Wei Wen dan pacarnya membungkuk di alun-alun, sebelum menghilang di antara kerumunan sesudahnya. Distrik Ningyue, lantai 2 rumah Luo Feng, kamar tidur. Matahari yang hangat di musim dingin, bersinar melewati jendela, wajah Susin saat berbaring di tempat tidur tampak putih dan pucat. Adik perempuan, Sugang duduk di sampingnya di tempat tidur, menghiburnya, jangan terlalu sedih, kematian Luo Feng adalah untuk alasan yang paling mulia, itu sepadan. Juga, kamu begitu sedih, bersama dengan kehamilan anak, tidak baik untuk anak itu. Kakak laki-laki, Susin berkata dengan lembut, aku tahu, kamu bisa pergi. Jaga tubuhmu, bahkan jika itu untuk Luo Feng, kamu harus melahirkan anak-anak. Sugang menghiburnya dan pergi. Dari sudut pandang hubungan, Luo Feng, sebagai salah satu dari 8 pahlawan besar bumi, keluarga Su pasti berharap agar Susin melahirkan anak-anak Luo Feng. Dari sudut pandang logis, Luo Feng adalah pembaca roh terhebat di bumi, warisan genetiknya lebih berharga dari apapun, anak-anak ini pasti harus dijaga. Rumah Luo Feng di lantai pertama. Dokter, Gong Xinlan bertanya, bagaimana keadaan Susin kita? Di kalangan elit medis Huaxia, yang paling atas adalah Tuan Hua, dia datang secara pribadi untuk memeriksa Susin, sebagai bentuk penghormatan kepada Luo Feng. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Nyonya Luo, sebenarnya tidak ada masalah dengan tubuh pasien, hanya bekas luka emosional, tidak peduli seberapa sehat tubuhnya, jika dia terus berkubang dalam keputusasaan, saya khawatir kondisi tubuhnya akan terus menurun. Ini, ekspresi Gong Xinlan sedikit berubah. Kemarin, saat menonton siaran, saat sinyal kekuatan hidup Luo Feng benar-benar menghilang, Susin benar-benar pingsan di tempat. Meskipun pasangan Luo sendiri sangat kesakitan, mereka tidak ingin membiarkan warisan putra mereka mengalami masalah. Oleh karena itu mengundang dokter itu, sekarang, yang bisa mereka lakukan untuk putra mereka hanyalah melindungi garis keturunannya. Tidak peduli berapapun biayanya, Dokter Hua, Anda pasti harus melindungi anak-anak di dalam dirinya. Gong Xinlan menekankan, saya mengerti, garis keturunan Tuan Luo Feng, saya akan melakukan yang terbaik. Dokter Hua menekankan, saya akan segera meminta beberapa roh alam dan beberapa ramuan obat lain dari negara untuk membantunya. Keluarga saya memiliki roh alam. Gong Xinlan mengangguk. Itu lebih baik. Tuan Hua mengangguk senang, berkata, roh alam dan beberapa tanaman obat lainnya dapat membantu memelihara dan memperkuat tubuhnya. Akan tetapi, akarnya masih berada di dalam hatinya. Jika dia tenggelam dalam kesedihan dan kekhawatiran, saya khawatir dia akan keguguran sebelum dia bisa melahirkan. Ekspresi Gong Xinlan berubah. Itu sebabnya, kita perlu mendukungnya secara emosional, membantu memperbaiki suasana hatinya. Kata Dokter Hua, saya mengerti. Gong Xinlan mengangguk. Di tempat tidur, Susin berbaring di tempat tidur, tanpa sadar mengusap cincin baja di jarinya dengan lembut. Air mata menetes dari matanya, bergumam, Luo Feng, kamu, apakah kamu benar-benar pergi? Apakah kamu benar-benar meninggalkanku? Samudra Pasifik, tempat Luo Feng bertarung dengan binatang pemakan, sejumlah besar makhluk telah berkumpul. Lebih dari 60 monster kelas kaisar, di antara mereka bahkan ada satu-satunya monster kaisar agung yang tersisa. Kaisar Naga Petir, begitu banyak makhluk berkumpul di dasar laut, semuanya untuk tubuh monster pemakan. Menurut aturan evolusi mereka, memakan tubuh monster yang lebih kuat pasti akan mengarah pada evolusi. Kaisar Naga Petir berharap untuk memakan tubuh binatang bertanduk emas itu. Raung. Kaisar Naga Petir menatap dengan marah kedua orang di depannya, penjaga perak cair. Ia sudah berada di sini selama lebih dari 3 hari, namun ia tidak dapat melanjutkan,
semua karena kedua pengawal perak cair ini. Informasi penting, pengawal perak cair bahkan mampu bertahan melawan binatang bertanduk emas, menahan Kaisar Naga Petir akan terlalu mudah. Sementara serangan pengawal perak cair sangat lemah, sebaliknya, kemampuan menahan mereka sangat kuat. Di belakang pengawal perak cair, tubuh besar binatang bertanduk emas yang lebih hitam dari hitam itu hanya tergeletak di sana, tidak ada tanda-tanda napas atau kehidupan. Di dalam tubuh binatang bertanduk emas itu, bola kristal yang dipenuhi ukiran emas itu, bersinar sangat sedikit, sementara itu tampak seperti sebelumnya, kenyataannya adalah ada beberapa perubahan yang terjadi. Jadi, meninggalkan tubuh seseorang dan memiliki sesuatu yang lain sangatlah sulit. Babata, dengan langkah-langkah kecil ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan bagiku untuk dapat sepenuhnya mengendalikan tubuh binatang bertanduk emas ini? Pikiran Luo Feng berbicara, jangan cemas, situasi yang kamu alami mungkin belum pernah terjadi dalam 100 juta tahun, bersabarlah. Pelan-pelan, kata Babata, Luo Feng tidak pernah menyangka dia akan selamat. 3 hari yang lalu ketika dia mempertaruhkan segalanya untuk menyerang binatang bertanduk emas, Luo Feng menyadari, pertahanan binatang bertanduk emas itu terlalu kuat, dan tepat ketika planet rohnya sendiri akan terbakar, sinar kristal merah darah berbentuk persegi di dalam inti planet mini itu terpisah dan terbakar. Segera, sejumlah besar energi roh mengalir melalui roh Luo Feng. Itu sangat besar. Selama siaran dunia, alasan dibalik lonjakan besar dalam kekuatan hidup pada saat tertentu. Luo Feng sangat bersyukur. Dia bersyukur kepada guru lamanya Yun Mo, penguasa planet. Saat itu, dia tidak tahu tingkat kekuatan orang yang dia wariskan. Penjelajah bintang, tingkat bintang. Itu sebabnya, dengan hati-hati, dia menciptakan jejak jiwa, jiwa yang mampu mengubah pembaca roh ke tingkat alam semesta. Dan jejak jiwa itu hanyalah sesuatu yang sangat kecil, hanya sinar kristal kecil. Namun sebenarnya, itu masih sesuatu yang diciptakan oleh makhluk abadi. Ketika sinar ini terbakar, energi yang sangat besar itu dengan cepat melonjak dan menembus pertahanan binatang bertanduk emas, tanpa masalah sama sekali. Mungkin kekuatan binatang bertanduk emas lebih kuat, tetapi karakter jejak jiwa itu terlalu kuat. 1 jarum, menusuk tahu. Tentu saja itu mudah. Jiwa binatang bertanduk emas diserang. Dan jiwa Luo Feng direvitalisasi, menjadi tak terkalahkan. Sementara daging dan kesadarannya sendiri telah hancur dan dia tidak punya tempat untuk kembali. Itu sebabnya, pada saat itu, dia segera mulai menggunakan teknik kepemilikan, memecah jiwa binatang bertanduk emas menjadi beberapa bagian dan melahapnya. Betapapun cepatnya kecepatan melahapnya, itu masih memakan waktu lebih dari sehari. Juga, sama seperti cincin ruang penyimpanan, Cloud Contact Fin bergantung pada jejak roh untuk mengingat pemiliknya. Babata Ai ini juga terhubung dengan Luo Feng melalui koneksi roh. Jiwa adalah fondasinya. Beberapa harta karun di alam semesta, biasanya semuanya bergantung pada jejak jiwa, jejak roh untuk mengenali pemiliknya. Itulah sebabnya ketika jiwa Luo Feng meninggalkan tubuhnya, ia secara alami berhasil terhubung kembali dengan Babata lagi. Luo Feng, kau telah mengambil alih kesadarannya. Namun, tingkat fusi antara jiwa dan tubuhnya masih sangat rendah, kau harus melakukannya dengan perlahan. Saat kerasukan dimulai, paling-paling kau bahkan tidak bisa berjalan dengan baik, itu normal. Ayo, mulailah mencoba menggerakkan kelopak matamu, perlahan. Tenang saja, aku sudah memutus semua sinyal di sekitar sini. Umat manusia tidak akan pernah bisa menemukan kekuatan hidup monster pemakan di sini. Babata sangat bersemangat. Ya Tuhan, memiliki binatang buas luar angkasa. Itu hanya mimpi. Hanya membahas garis keturunan di alam semesta, binatang buas luar angkasa adalah pemimpin dan elit yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Binatang bertanduk emas adalah salah satu yang berada di puncak. Babata, bagaimana aku bisa mendapatkan kembali tubuh manusiaku? Luo Feng bertanya, sial, apakah kau perlu memikirkan tubuh manusiamu? Babata berkata, dengan tubuh ini, bahkan jika kau ingin menjadi penguasa sektor, yang perlu kau lakukan hanyalah menunggu. Juga, kudengar, semua binatang buas luar angkasa memiliki ingatan yang diwariskan. Semakin tinggi level binatang buas luar angkasa, semakin banyak ingatannya. Pengetahuan adalah kekuatan. Gurumu hanya memiliki 60 juta tahun kehidupan, pengetahuan yang dikumpulkannya hanya seberapa banyak. Meskipun teknik rahasianya kuat, di alam semesta yang luas, masih ada yang lebih kuat darinya.
Dan binatang buas luar angkasa, terutama binatang buas luar angkasa elit, mewarisi ingatan dari generasi ke generasi, hampir sampai ke titik di mana alam semesta pertama kali dimulai. Ketika kau telah sepenuhnya menyatu 100% dengan tubuhnya, semua ingatan yang diwariskan garis keturunan ini akan sepenuhnya menyatu ke dalam jiwamu. Babata sangat gembira, menjadi binatang bertanduk emas yang agung. Bepergian dan menguasai alam semesta. Mengenai kembali ke tubuh manusia, itu tidak terlalu sulit. Cara terbodoh adalah dengan merebut kembali tubuh manusia. Cara terbaik adalah dengan memperoleh teknik pembaca roh legendaris kurang dari Soul Split sama dengan lebih besar dari. Kau dapat membagi sebagian jiwamu ke dalam tubuh ini dan sebagian lagi ke dalam tubuh manusia. Namun teknik kurang dari Soul Split sama dengan lebih besar dari ini, bahkan gurumu hanya pernah mendengarnya sebelumnya. Babata berkata, jangan pikirkan itu, setidaknya kau masih hidup. Benar, pikiran Luo Feng bergetar, setidaknya, aku masih hidup. Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Ada harapan untuk melihat keluarganya, melihat anak-anaknya lahir. Luo Feng mulai bekerja lebih keras untuk mengendalikan tubuhnya. Berkedip, menggerakkan cakar, melambaikan ekornya, menggerakkan sayap bersisik itu dengan lembut. Selangkah demi selangkah, Luo Feng bekerja keras, setelah menghabiskan waktu selama 16 hari. Aku berhasil. Di dasar Samudra Pasifik, seekor binatang bertanduk emas besar yang pernah membawa bencana dan memberikan mimpi buruk kepada manusia sebelumnya, berenang dengan tenang, pupil matanya yang berwarna emas gelap dan dingin mengamati sekelilingnya, monster-monster kelas kaisar di sekitarnya, dan Kaisar Agung juga sangat takut, ia berbaring di sana dengan hormat. Luo Feng, selamat. Babata juga sangat gembira. Ketika ia telah menyatu sepenuhnya, ia hampir seperti tubuhnya sendiri. Tiba-tiba, sejumlah besar kenangan membanjiri jiwa Luo Feng, kenangan yang sangat luas, kuno, dari generasi ke generasi tentang binatang bertanduk emas yang diwariskan muncul dalam benaknya. Jumlah kenangan itu menyebabkan kesadaran Luo Feng menjadi kaget dan berhenti berpikir sama sekali. Itu terlalu besar. Dasar laut yang gelap, makhluk laut yang tak terhitung jumlahnya telah memenuhi sekelilingnya. Setiap dari mereka memandang dengan hormat ke arah binatang pemakan yang jauh, pupil binatang itu tertutup, seolah-olah sedang tertidur. Namun, gelombang tekanan tak berbentuk menekan kedamaian di area ini. Menutup matanya yang besar, Luo Feng merasakan seluruh dirinya tenggelam dalam kenangan, teknik khusus yang misterius dan kuat, teknik yang sepenuhnya sesuai dengan bentuk dan studi binatang bertanduk emas, mereka sangat banyak dan luas. Kenangan yang penuh gambar terus mengalir, hampir seperti di film-film, sejumlah besar informasi menyerbu ke dalam pikirannya. Luas dan tak berujung, Luo Feng merasakan sakit kepala, jelas kecepatan menerima kenangan telah mencapai batas penerimaan jiwanya. Seberapa banyak informasi, Luo Feng tidak dapat mempercayainya, ini telah berlangsung selama lebih dari 1 jam. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kenangan ini seperti derasnya lautan yang tidak pernah berakhir, meresap dan tenggelam, tidak pernah berhenti. Berbagai macam kenangan melintas, menyatu sepenuhnya ke dalam jiwa Luo Feng. Luo Feng hanya punya cukup waktu untuk mengingat beberapa gambar pelatihan binatang bertanduk emas dan lainnya, sebelum sekali lagi tenggelam dalam kenangan lainnya. Setengah hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari, binatang bertanduk emas, binatang angkasa yang menakutkan ini tergeletak di dasar laut tanpa bergerak, hampir seperti sedang tidur nyenyak. 16 hari kemudian, di dalam lautan dalam, lumpur dan kerikil memenuhi dasar laut, binatang bertanduk emas hitam gelap itu tergeletak di sana. Akhirnya, pupil emas gelapnya terbuka, secara alami mereka memiliki rasa dingin, niat membunuh, yang muncul dari tulang-tulangnya. Tuhan, Luo Feng akhirnya merasa lega. Kenangan yang diwarisi telah mengalir deras dan menyatu ke dalam jiwanya selama 16 hari terakhir, mendorong jiwanya hingga batasnya. Di bawah tekanan seperti itu, Luo Feng bahkan tidak memiliki kemampuan untuk memikirkan hal lain. Ini begitu banyak informasi. Seru Luo Feng. Luo Feng, Luo Feng. Suara gembira berteriak dalam benak Luo Feng. Babata, Luo Feng berteriak balik. Kau telah menerima semua ingatan yang diwariskan. Gila sekali, dengan kemampuan jiwamu saat ini, kau seharusnya dapat menerima banyak informasi setiap detik. Dalam 16 hari ini, kau pasti telah menerima banyak informasi. Babata jelas sangat gembira, mari kita lihat, informasi macam apa yang ada di sana. Keterampilan hebat apa yang ada di sana.
Biarkan aku melihatnya terlebih dahulu. Luo Feng berkata dengan rasa ingin tahu. Meskipun ia sendiri telah menjadi binatang bertanduk emas, ia sama sekali tidak tahu tentang kemampuan binatang bertanduk emas. Babata, ada masalah. Luo Feng sedang memeriksa ingatannya, merasa sedikit tidak berdaya. Ada apa? Tanya Babata. Meskipun informasinya ada di pikiranku, aku masih harus mempelajarinya satu persatu sendiri. Berapa lama waktu yang kubutuhkan untuk mempelajarinya? Kenangan yang diwariskan adalah bentuk transfer informasi, informasi dari generasi pertama binatang bertanduk emas yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun untuk memahami informasi sepenuhnya, seseorang masih harus mempelajarinya dengan serius. Itu tidak aneh. Babata berkata, ingatan warisan ini sangat banyak, terutama karena tekniknya, satu jenis teknik saja bisa diisi dengan banyak sekali kata. Sama seperti teknik kurang dari Soul Cell sama dengan, lebih besar dari milik guru, jika ditulis menjadi sebuah buku, bahkan 100 buku, puluhan juta karakter Cina tidak akan menyelesaikannya, itu sangat normal. Luo Feng, Babata berkata dengan bersemangat, sekarang kamu harus menyusun ingatan warisanmu, tidak perlu melihat secara rinci teknik dan informasinya, cukup dengan mengetahui nama-namanya dan apa yang dibicarakan secara singkat sudah cukup. Kategorikan mereka, itu harus sangat cepat, kamu benar-benar hebat, di alam semesta, ras dan prajurit yang kuat yang tak terhitung jumlahnya menghabiskan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya untuk membeli rahasia-rahasia ini. Kamu benar-benar mengeluh bahwa itu terlalu banyak, itu benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata. Luo Feng tertawa, biarkan aku mengaturnya sebentar. Dia mengaturnya berdasarkan judul dan ringkasan. Pengetahuan pelatihan binatang bertanduk emas, 18 teknik khusus yang bisa dia latih, 3199 teknik normal. Binatang angkasa dan beberapa informasi lainnya, manusia dan banyak ras mereka, pengendali, ilusionis, ahli binatang, ahli boneka, pemburu, pejuang, makhluk berdarah daging, selain manusia dan binatang angkasa, masih ada setan, cacing, dan lain-lain. Setiap ras memiliki banyak informasi. Selain ras berdarah daging, ada ras logam, ras automaton dan lain-lain, ada juga ras batu, ras jiwa, ras tumbuhan. Pada saat yang sama, ada juga ras lain yang jarang terlihat, seperti binatang angkasa, mereka juga memiliki kekuatan yang sangat besar, tetapi populasinya sangat sedikit. Hanya menjelaskan tentang manusia dan berbagai ras, budaya, Jika seseorang menggunakan karakter Cina untuk menulis, 100 juta kata masih belum cukup. Dan ras manusia, hanyalah salah satu ras terkemuka di alam semesta yang luas. Sebulan dan 3 hari berlalu, Luo Feng akhirnya mengatur ingatan yang diwariskan. Di masa depan, ketika dia membutuhkan sedikit informasi, dia dapat dengan cepat mengakses dan mencarinya di perpustakaan ingatan yang sangat besar itu. Bagaimana dengan belajar? Ya Tuhan, setiap binatang bertanduk emas, tidak akan pernah bisa belajar dan mempelajari semua informasi ini bahkan sekalipun. Hanya 18 teknik rahasia saja, 3199 teknik normal, melihat isinya hanya sekali akan membutuhkan berapa tahun. Luo Feng, kau telah mencapai kesuksesan besar, kau telah mencapai kesuksesan besar. Ya Tuhan, kau benar-benar memiliki begitu banyak informasi dalam ingatanmu. Babata telah menyisir informasi terorganisir Luo Feng, dia benar-benar tercengang, jadi alam semesta benar-benar memiliki begitu banyak ras, dan bahkan ras yang sekecil dan jarang terlihat seperti binatang buas luar angkasa. Tidak diragukan lagi tentang binatang buas luar angkasa, kuat, mengesankan. Babata sangat gembira, bahkan gurumu, 60 juta tahun kehidupan tidak akan pernah bisa mengumpulkan informasi sebanyak yang kau miliki. Tidak ada bandingannya. Babata masih terkejut, warisan ingatan binatang angkasa dari generasi ke generasi. Informasi internal semacam ini, bahkan dalam manusia dan banyak rasnya, aku khawatir hanya alam semesta Qianwu, penyimpanan informasi alam semesta tingkat ini akan memiliki informasi sebanyak ingatan yang diwariskan dari binatang angkasa. Ini sangat mengesankan. Setelah Luo Feng mengatur semuanya dan memindai sekali, dia juga sangat terkesan. Garis keturunan berkualitas tinggi memiliki banyak sisi positif yang berbeda. Bakat alami tubuh, itulah perangkat kerasnya, sejumlah informasi ini, itulah perangkat lunaknya. Babata, di antara binatang angkasa, 12 garis keturunan elit, hanya ini yang dapat mewariskan banyak ingatan dari generasi sebelumnya. Luo Feng menjelaskan,
12 garis keturunan yang berbeda. Babata terkejut. Ya, di antara binatang angkasa, mereka yang mampu tumbuh menjadi penguasa sektor, garis keturunan elit, ada 12 jenis. Dulu ketika kamu berbicara tentang binatang bintang menyala, itu juga salah satu dari 12. Setelah Luo Feng memilah informasi dasar ini menjadi jelas baginya, jumlah memori yang diwariskan dari ke-12 garis keturunan ini adalah yang paling informatif. Selain itu, setiap generasi dapat menambahkannya dengan memorinya. Luo Feng sekarang sangat jelas, bagaimana binatang bertanduk emas itu diwariskan. Binatang bertanduk emas, jika ingin meninggalkan keturunan, hanya ada satu cara. Menaruh semua energi kehidupannya dan mengumpulkannya ke dalam telur dan memuntahkannya. Binatang bertanduk emas yang asli akan mati dalam beberapa tahun. Ketika telur menetas, seekor binatang bertanduk emas muda akan keluar dan memulai siklus baru. Hehe, Luo Feng, cepat dan lihat. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk mencapai level penguasa sektor? Babata bertanya. Coba kulihat. Luo Feng membalik-balik halaman, memindai hanya dalam beberapa detik. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Jika binatang bertanduk emas menetas dan tidak memakan kulit telur, dan hanya memakan logam biasa, dibutuhkan waktu 10 tahun untuk mencapai tingkat bintang 1. Namun, jika memakan kulit telur, dan memakan logam dalam jumlah besar, 1 tahun sudah cukup. Kata Luo Feng, 1 tahun. Bajingan yang dirasuki olehmu ini baru berusia 1 tahun. Babata tidak bisa berkata apa-apa. Luo Feng juga mendesah tanpa henti. Menimbulkan malapetaka seperti itu ke seluruh dunia dan begitu banyak masalah yang harus dihadapi. Binatang pemakan ini baru berusia 1 tahun, bayi binatang bertanduk emas. Kecepatan evolusi normal, dari tingkat bintang 1 ke tingkat alam semesta 1 membutuhkan waktu 100 tahun. Dari tingkat alam semesta 1 ke penguasa domain 1, membutuhkan waktu 1000 tahun. Penguasa domain 1 ke penguasa sektor, membutuhkan waktu 10.000 tahun. Luo Feng berkata langsung, ini adalah kecepatan paling lambat, jika kita menggunakan beberapa metode khusus, kita dapat mempercepatnya lebih jauh lagi. Menggunakan beberapa paduan logam khusus, bermanfaat bagi pertumbuhan dunia internal, kekuatanku akan meningkat lebih cepat lagi. Ini seperti hadiah dari surga. Babata tidak dapat menahan diri untuk berkata, gurumu telah mempersiapkan begitu banyak hal untukmu, rencana pelatihan, DCB. Setiap metode yang disiapkan untukmu adalah yang terbaik dan paling optimal, dan meskipun begitu, kamu masih memerlukan 100.000 tahun atau lebih untuk, mungkin mencapai level penguasa sektor. Jika kamu tidak memiliki perencanaan yang tepat dari gurumu, kekayaan dan harta tak terbatas untuk dilatih dan dipupuk, untuk mencapai level semesta dalam seluruh rentang hidupmu akan menjadi hal yang baik. Tapi sekarang, kecepatan evolusi normal, 10.000 tahun sudah cukup. Babata tidak memiliki banyak pemahaman tentang binatang bertanduk emas sebelumnya, sekarang dia memiliki pengetahuan dan akses langsung. Tidak selama itu kecepatan yang paling lambat. Luo Feng berkata, jika kita memiliki kekayaan tak terbatas untuk dibelanjakan, itu akan mempercepat pertumbuhan dunia internal. Kecepatannya dapat meningkat beberapa kali lipat, bahkan jauh lebih banyak. Namun, 18 teknik rahasia, 3199 teknik normal, aku tidak tahu yang mana yang harus dipelajari. Luo Feng berkata, teknik-teknik ini telah diwariskan oleh generasi-generasi sebelumnya dari binatang bertanduk emas, hanya binatang bertanduk emas yang dapat mempelajarinya. Mengikuti nasihat dari ingatan yang diwariskan, jangan menggigit lebih dari yang dapat kunyah. Aku paling banyak dapat mempelajari beberapa teknik khusus, tidak lebih dari 6 teknik normal. Lebih dari itu, aku tidak akan memiliki kapasitas mental atau fisik yang cukup untuk mempelajarinya. Semakin sedikit semakin baik. Oh, Babata berkata, pertama-tama, kau dapat berbicara tentang 18 teknik khusus dan 3199 teknik normal dan efektivitas dan persyaratan pelatihan mereka secara keseluruhan kepadaku. Aku akan membantumu memilih, melihat apakah kita dapat menemukan kombinasi yang optimal. Kekuatan dalam memilih dan membuat keputusan seperti itu, Luo Feng jelas tidak dapat dibandingkan dengan Babata. Baiklah, Luo Feng mulai menjelaskan berbagai teknik dan efek keseluruhan serta metode pelatihan mereka kepada Babata. Bagaimana dengan keterampilan itu sendiri? Jumlahnya terlalu banyak, bahkan jika Luo Feng menggunakan pikirannya untuk menjelaskan, beberapa tahun pun tidak akan cukup.
8 jam kemudian, pengenalan 18 teknik khusus dan 3199 teknik normal serta ringkasan semuanya telah diberikan kepada Babata, lalu ia mulai menelusuri sistem AI-nya untuk menganalisis kombinasi dengan cepat. Luo Feng, binatang bertanduk emas ini seharusnya memiliki gerakan alaminya sendiri. Aku pernah melihat kecepatannya meledak sebelumnya. Babata berkata, kirimkan bakat dan anugerah alami ini kepadaku, aku akan membuat kombinasi terbaik. Bakat, tunggu sebentar. Luo Feng mengingat lebih banyak informasi dari ingatannya. Binatang bertanduk emas memiliki total 3 bakat. Untuk penjelasan terperinci, selama jiwanya memasuki dunia internal, dia secara alami akan memahami segalanya. Tidak perlu mempelajari bakat, dia secara alami dapat melakukannya.